بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين أسأل الله أن يفقهنا في الدين. أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa bertemu kembali. Linastamirra dirasatana wa ta'allumana bil kitab durusil lughatil arabiyyati li ghairi natiqina biha. Untuk melanjutkan belajar kita mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Asallahu an yusahhilana wa yubarikana fi ta'allumina hadha. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Amin. Bagaimana Ibu? Suara saya putus-putus Ibu. Jelas Ustadz, cuman ada suara kayak potongan mesin gitu ya. Iya Ustadz, ada yang berisik apa jadi ngalahin suara Ustadz? Apa itu ya? Mengalahkan suara saya, Om. Iya Ustadz. Kita coba dulu. Kita Kalau sekarang masih terdengar tidak Ibu sekalian? Suara mesin? Sudah enggak? Nah, tapi suara saya juga jelas kan Om ya? Jelas. Tidak terpengaruh. Jelas Ustaz. Saya minta maaf sih Ibu. Ini di samping tuh ada memang membuat biasanya motong-motong kayu, tapi biasanya sore seperti ini nggak ada biasanya. Biasanya pagi. Ya qadarullah ini tadi sore. Tapi sekarang sudah tidak terdengar kan Om ya? Sudah. Jelas. Alhamdulillah. Dia pakai aplikasi tambahan ini tadi. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya. Amin. كيف حالكن أيتها الأمهات والأخوات؟ هل أنتن بخير؟ Alhamdulillah. Nahnu bikhair. الحمد لله نحن بخير. طيب. Ini kalau mau saya baca absen dulu tapi masih banyak yang belum hadir, maka kita coba masuk ke daras dulu Ibu ya. Kita akan masuk ke pelajaran terlebih dahulu. Kunna fi liqa'ina al-madi ta'allamna ad-dars al-awwal. Kita kemarin di pertemuan yang lalu kita telah mempelajari bab pertama, ya kan Ibu ya? Pelajaran pertama. Iya atau iya? Iya Halo? Ustadz. Naam. Madza kunna ta'allamna fi ad-dars al-awwal? Apa yang telah kita pelajari kemarin di bab pertama Ibu sekalian? Masih ingat Ibu? Halo? Mempelajari kata ini Ustadz. Mempelajari kata ini. Haza. Kalau ini kita nggak belajar bahasa Arab, kalau itu bahasa Indonesia. Ini Budi. Ada gitu ya Ustadz? Hadza. Kunna ta'allamna hadza. Kita kemarin mempelajari hadza. Hadza, ma makna hadza? Ini. Hadza bima'na ini, ya kan Bu ya? Hadza bima'na ini. Untuk penerapannya, hadza merupakan ism isyarah lil mufrad al-mudzakkar al-qarib. Kata tunjuk untuk laki-laki yang dekat. Tunggal dan dekat, ya kan Ibu ya? Nah.
Nah, misalnya kemarin apa? Hadza Bisa kitabun. kitabun. Misalkan hadza kitabun. Ada lagi contoh yang lain Ibu. Haza maktabun. Hadza maktabun. Jayid. Hadza maktabun. Ada lagi Ibu. Hada mudarrosun. Hadza mudarri. Oh, itu bacanya ri, Ri atau ro? Oh, Mudarisun. mudarrisun. Ri atau ro? Ri. Mudarrisun lima dah. Itu mungkin di antara kita ada yang membuka kamus itu mengira itu fathah karena letaknya di atas huruf. Ya Ibu ya? Ya. Tandanya di atas huruf. Jadi demikian Ibu sekalian, kalau kita menjumpai tulisan lalu hurufnya itu bertasydid setelah dan ada tanda selain tasydid itu ada tanda. Tandanya kita lihat, ini tandanya itu garisnya itu di atas tasydid atau di bawah tasydid. Kalau tandanya di atas tasydid, maka itu fathah. Kalau tandanya di bawah tasydid, maka itu sebenarnya kasroh. Begitu, Om? Nah, Jadi mudarrisun atau mudarrosun? Mudarisun. Mudarrisun, ya. Jadi nanti kalau ketemu lagi, nanti ada tanda di bawah tasydid itu berarti kasroh. Kalau yang di atas tasydid baru fathah. Begitu ya, Bu ya? Itu karena kenapa kok demikian? Sebenarnya itu bukan kaidah imla yang baku di dalam bahasa Arab, bukan, tapi memang penulisan di keyboard pakai entah itu pakai Microsoft apapun itu seperti itu. Begitu ya? Entah itu pakai Word atau pakai PowerPoint atau yang lain-lain. Itu seperti itu. Jadi kalau misalkan aslinya fathah, misalnya kita kasih tanda fathah atau afan, aslinya kasroh. Kasrohnya aslinya di bawah. Kalau kita kasih tasydid, akhirnya kasrohnya naik di atas huruf tapi di bawah tasydid. Begitu Om ya? Baik, Allah alaikum jami'an. Misalnya hadza mudarrisun kemarin. Masalah. Naam. Jadi hadza itu ismul isyarah lil mufradil mudzakkaril qarib. Kata tunjuk untuk mudzakkar, tunggal laki-laki dan dekat ya, mufrad mudzakkar qarib. Misalkan hadza kitabun, ini contoh untuk yang ghairu aqil, dan hadza tabibun, ini contoh untuk yang aqil. Jadi bisa diterapkan baik untuk yang aqil maupun ghairu aqil. Insyaallah enggak bingung Ibu ya kemarin untuk ini. Insyaallah. Jayyid. Alhamdulillah. Cuma kita kemarin juga belajar apa Ibu sekalian? Madza kunna ta'allamna? Selain hadza? Man dan ma. Man wa ma. Ma terlebih dahulu yang kita pelajari, ya kan Ibu ya? Ma. Baik. Ma ini merupakan ism istifham li ghairil aqil. Kata tanya untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal, ya kan Ibu ya? Hilang suaranya Ustaz. Suara saya hilang. Baik. Ma merupakan ism istifham li ghairil aqil. Suara saya bagaimana? Diulang. Hilang di saya. Hilang, Om. Jelas Ustaz. Saya jelas Ustaz. Baik. Berarti bukan di saya Om problemnya, tapi nggak masalah, saya ulang Om. Bismillah. Ma merupakan ism istifham li ghairil aqil, seperti di kitabnya Ibu kan ya. Ma merupakan ism istifham li ghairil aqil. Maksudnya apa? Ma adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Jadi diterapkan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Entah itu bernyawa atau tidak bernyawa, yang penting kita menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Menanyakan benda, menanyakan hewan gitu ya. Ma hadza yang ditunjuk dengan hadza, kalau di pertanyaannya ma, ini berarti ghairu aqil, begitu Ibu ya? Ma hadza kitabun. Kalau misalkan ada orang kita tanya pakai ma hadza, nggak bisa seperti itu. Begitu Ibu ya? Insyaallah mafhum ini ya, nggak ada masalah ya? Insyaallah.
Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? La yujad. Nastamir. Kunna ta'allamna aydan an a. Ya kan Ibu ya? A sebagai ism istifham. Ya atau iya? Iya, Ustaz. Ma ma'ana a kemarin Ibu? Apakah? Apakah? Kalau ma maknanya apa? Kalau a maknanya apakah? Begitu Bu ya? Jangan tertukar-tukar. A bima'na apakah? Ini seperti saya jelaskan kemarin, ini seperti di dalam bahasa kita. Apakah? Apakah itu jawabannya antara ya atau tidak? Dalam bahasa Arab a juga demikian. A itu jawabannya antara na'am atau la. Gitu kan Ibu ya? Kalau jawabannya betul, benar, sesuai dengan apa yang ditanyakan, maka kita jawab na'am. Tapi kalau misalkan tidak, berarti kita jawab la. Misalnya kemarin, ahada sarirun. Ahada sarirun, kalau yang ditanyakan ternyata memang betul-betul sarir, maka kita jawabnya na'am hada sarirun. Tapi ternyata kalau misalnya yang ditanyakan itu ternyata bukan sarir, melainkan kursi, maka kita jawab la hada kursiyun. Mudah kan Ibu ya? Summa al-akhir, terakhir kemarin kita mempelajari apa Ibu? Man. Ya kan Ibu ya? Man ini merupakan ism istifham lil aqil. Ism istifham lil aqil. Jadi kembalikannya dari ma tadi. Kalau ma li ghairil aqil, untuk yang tidak berakal saja, sedangkan man untuk yang berakal. Begitu Ibu ya? Ma ma'ana man? Siapa? Jayid. Insyaallah ini tidak ada kendala semuanya Ibu ya. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? La yujad. La yujad. Alhamdulillah. Wa indana al-wajib, alaysa kadzalik? Kita juga punya PR, ya kan Ibu ya? Iya. Ustaz. Alhamdulillah, ini alhamdulillah ibu-ibu semuanya sudah mengumpulkan, kecuali yang belum. Karena belum Ustaz. Yasrallahu rakunna jami'an. Untuk yang belum, nggak masalah, masih bisa disusulkan ibu-ibu. Jadi nanti dikerjakan, lalu dikumpulkan, masih bisa insya Allah. Tidak masalah. Kan mudah kan Ibu ya? Tinggal menyalin saja kan Ibu ya? Iya. Mudah insya Allah. Itu untuk awal-awal latihannya insya Allah masih mudah-mudah. Jadi tugasnya menyalin dan muharokati. Tidak ada masalah insya Allah. Tapi Ibu ada pertanyaan tidak Ibu tentang PR? Ada Ustaz. Yakin tidak ada? Saya lihat ibu-ibu tulisannya bagus insya Allah. Kelihatannya ibu-ibu banyak yang sudah pernah sering belajar nulis ya sebelumnya. Ana belum, makanya Ana belum store juga. Ya, kalau belum pernah justru seharusnya harus sering belajar nulis Om. Nah, Ustaz. Taib. Nggak masalah ibu-ibu sekalian. Jadi untuk latihan tulis atau tugas tulis kita itu sebenarnya salah satunya untuk melatih maharatul kitabah, kemampuan menulis kita, keterampilan menulis kita. Karena setiap maharoh itu perlu pembiasaan. Entah itu maharatul al-qiraah, kemampuan membaca, maharatul kitabah, kemampuan menulis, maharatul istima', kemampuan untuk memahami apa yang kita dengar, lalu maharatul kalam, kemampuan untuk berbicara, semuanya butuh pembiasaan. Nah, Alkitabah ini butuh pembiasaan. Nggak masalah Ibu. Misalkan semuanya butuh proses. Misalkan saja kalau saya dulu awal-awal belajar itu menulis itu lambat, nggak masalah. Misalkan huruf per huruf nih, dilihat satu persatu ini. Jadi kalau misalkan dulu saya diminta oleh ustadznya nulis di buku, nulis apa yang ada di papan tulis gitu. Ya itu pasti sering ngangguk-ngangguk gitu.
Satu, satu lagi. Jadi awalnya dulu seperti itu. Awalnya dulu seperti itu, tapi lama-kelamaan semakin kita familiar, semakin sering kita berinteraksi dengan bahasa Arab, jadinya kita misalkan jadi berkembang. Jadi misalkan kita bisa nulis satu kata kata per kata, satu kata kita baru lihat lagi, lalu berkembang lagi jadi satu susunan kalimat kita sudah terbiasa seperti itu. Dan mengenai tulisan, semakin sering kita menulis, itu biasanya tulisan kita itu akan semakin baik, akan semakin bagus, semakin indah dipandang. Gitu ya, Bu ya. Jadi jangan karena belum bisa nulis jadi nggak mau nulis, jangan, itu terbalik. Harusnya karena belum bisa itu harus semakin sering dicoba untuk menulis. Begitu ya, Bu ya. Ustaz. Ayo, saya pengalaman pribadi saya sendiri misalkan tulisan itu berkembang ya, Ibu. Tulisan itu maksudnya semakin sering menulis akan semakin bagus. Dulu saya misalkan ketika kelas 6, maksudnya kelas 6 di pesantren. Jadi di pesantren saya itu nyambung antara SMP dan SMA kelas 1 sampai kelas 6. Ketika kelas 6 itu berarti kan menjelang kelulusan kan ya. Dan di sana itu ujiannya itu semua materi dari kelas 1 sampai kelas 6 itu diujikan. Jadi di ujian akhir itu mau nggak mau melihat catatan kita di kelas 1. Ketika melihat buku-buku saya sendiri di kelas 1 ini, saya agak heran dan malu. Ini yang benar ini tulisan saya dulu. Tulisannya kok memalukan sekali gitu. Tapi nggak masalah seperti itu. Jadi semakin sering kita menulis, itu tulisan kita insya Allah akan semakin bagus. Begitu ya, Bu ya? Ustaz. Astagfirullahaladzim jami'an. Mengenai kaidah penulisan, mungkin ada beberapa yang perlu kita sampaikan, Ibu sekalian. Mungkin untuk menulis yang misalkan pertama kali kita misalkan belum pernah menulis Arab misalkan, mungkin yang kita bingungkan itu ada kapan kita menyambung huruf dan kapan kita tidak menyambung huruf, ya kan Ibu ya? Halo. Naam Ustaz. Jadi huruf hijaiyah itu ada yang bisa disambung dengan huruf setelahnya, ada juga yang tidak bisa disambung. Kalau yang tidak bisa disambung ya sampai kapanpun tidak bisa disambung. Tapi kalau yang bisa disambung, maka kalau dalam satu kata berarti disambung, begitu ya, Bu ya? Iya, Ustaz. Jadi huruf yang bisa disambung itu lebih banyak daripada huruf yang tidak bisa disambung. Berarti yang kita ingat-ingat yang tidak bisa disambung saja. Huruf yang tidak bisa disambung itu huruf apa saja, Ibu? Dal. Halo. Dal. Boleh. Dal. Ada lagi. Alif Dal bisa. dan sejenisnya. Dal, zal. Ini yang bentuk ekornya sama, ya kan, ya? Dal, zal. Ada lagi setelah dal, zal. Ro. 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 Yang ekornya sama dengan ro, apa? Zai. Zai. Satu lagi yang ekornya sama. Wow. Satu lagi, kita tambahkan satu lagi, yaitu alif. Jadi, ada berapa ini, Ibu, yang tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya? 6. Ada 6, hanya 6 huruf saja. Hanya 6 huruf saja yang tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya. Selain itu, bisa disambung. Gitu, Ibu, ya? Misalkan, apa? Jamilun, jim, mim, ya, lam. Berarti bisa disambung semuanya, ya kan, Ibu, ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Jadi hanya 6 huruf ini yang tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya. Selain itu semuanya bisa disambung. Ini pertama. Kemudian kalau kita perhatikan bentuk huruf, perhatikan bentuk huruf, ada beberapa huruf yang mempunyai ekor dan ekornya itu biasanya ke bawah.
ada juga beberapa huruf yang tidak mempunyai ekor dan selalu di atas. Atau ekornya di atas gitu. Sejajar dengan garis. Biasanya ibu-ibu saya perhatikan yang ibu-ibu menulisnya itu ada yang ini kan buku tulisnya ibu-ibu kan bergaris semuanya kebanyakan. Iya. Ya atau ya. Kebanyakan ibu-ibu atau bermacam-macam lah. Ada yang menulisnya itu semuanya itu ada di tengah garis. Iya. Ada juga beberapa yang ekornya ada yang bisa ke bawah garis seperti ini. Ala kulli hal, ibu-ibu kalau dengan gaya menulisnya masing-masing tidak masalah. Tapi intinya ada beberapa huruf itu yang mempunyai ekor dan tempatnya berbeda. Misalkan ada huruf, misalkan kita gambarkan saja ini garis Om ya. Ada beberapa huruf yang ekornya itu di atas garis, ada yang beberapa huruf ekornya di bawah garis. Ini kalau kita menulisnya mau keluar dari garis. Tapi kalau misalkan kita menulisnya tetap dalam satu garis, tidak keluar dari batas atas dan bawah, itu tetap harus yang harusnya ekornya ke bawah itu tetap harus lebih rendah. Kita coba lihat huruf-huruf yang utama terlebih dahulu. Huruf-huruf yang utama itu maksudnya itu yang badannya itu nanti bisa dipakai di huruf-huruf yang lain. Misalkan apa? Huruf ba. Huruf ba. Huruf ba ini selalu semua bagian hurufnya, baik kepalanya maupun ekornya itu di atas garis semuanya. Begitu Ibu ya? Tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah garis. Titiknya juga. Kalau ibu-ibu nulisnya di tengah garis semuanya, maka di tengah semuanya. Tapi kalau misalkan titiknya seperti ini, kalau kita nulisnya mepet dengan garis seperti ini, maka titiknya di bawah. Gitu ya. Dan yang sejenis dengan ba apa saja? Misalkan yang badannya sejenis dengan ba, apa Om? Ta. Ta. Sa. Ya kan Ibu ya? Ya. Ya. Ta, sa. Lalu satu lagi, kaf. Ya. Kalau di akhir, kaf di akhir Ya, kata. Ustaz. Ya. Oh iya, iya kalau di tengah kata. Nah, iya kalau di tengah kata itu ada di iya kalau di tengah kata itu ada di atas. Tapi kalau dia iya di akhir kata, iya di akhir kata. Ya di akhir kata itu sebagian ekornya itu di bawah pakai ekor huruf nun. Bukan pakai ekor huruf ba. Ekor huruf nun itu bagaimana? Kita lihat ya Ibu sekalian, huruf nun bagaimana cara menulisnya? Kepalanya terlebih dahulu. Setelah itu ekornya atau perutnya, ekor atau perutnya di bawah dan ujungnya di muncul hilang. Bagian tengahnya, perutnya itu di bawah dan ujung ekornya ke atas lagi. Saya ulangi lagi, ini kepalanya, kemudian ke bawah, seperti itu. Begitu Ibu ya? Itu badan atau perutnya huruf nun atau ekornya lah kita istilahkan apa terserah. Yang penting bagiannya seperti itu. Begitu Ibu ya? Afwan Ustadz, ini yang di awal kata atau di tengah atau di akhir Ustadz? Yang di akhir, yang di akhir. Yang di akhir. Kalau yang di awal atau di tengah itu semuanya di atas kan, nun, ya kan Ibu ya? Tapi kalau di akhir maka ada bagian perut yang di bawah seperti ini. Yang seperti ini juga huruf apa? Ko Ustadz, ko. Tunggu dulu. Untuk qaf kita akhirkan dulu. Yang seperti ini huruf lam, Ibu sekalian. Huruf lam. Huruf lam itu ekornya di bawah Ibu sekalian. Jadi jangan sampai lam itu sama persis seperti huruf dal. Seperti misalkan nulis mindilun huruf dal dan huruf lamnya sama kan ini. Kalau lamnya tetap di atas kan akhirnya mirip sekali ya kan Ibu ya? Iya. Jadi lamnya ekornya ke bawah supaya berbeda dengan huruf dal. Begitu Ibu ya? Di tengah juga ya Ustadz? Kalau di tengah enggak.
Semua huruf kalau di tengah posisinya itu rata semuanya kecuali yang menggunakan ekor huruf ro zai waw itu mau di tengah, mau di awal, mau di akhir itu selalu ke bawah. Dan nggak Tapi bisa kalau disambung. karena memang nggak bisa disambung ya kan Iya, Ibu ya? nggak bisa disambung. Karena memang nggak bisa disambung. Tapi kalau huruf-huruf yang bisa disambung, kalau yang aslinya itu ke bawah ekornya, tapi kalau ditulisnya itu di tengah posisinya, maka ekornya di atas semuanya jadinya. Begitu Om ya? Nggak, Nggak, Ustadz. nggak bingung kan Om ya? Baik. Sekarang huruf fa dan qaf. Huruf fa dan qaf. Huruf fa dan qaf itu sama atau tidak? Fa dan Qaf. Bentuk ininya sama. Sama Om. Kalau kepalanya itu kita menggunakan kepala huruf waw, Ibu-ibu sekalian. Sama, kepalanya sama. Huruf fa dan huruf qaf itu kepalanya huruf waw, ya kan Ibu ya? Nah, Ustaz. Tapi ekornya fa dan qaf apakah sama? Tidak Ibu sekalian. Turun ya, Bang. Kalau huruf fa itu pakai ekor Samping. ba. Iya. Gitu Ibu ya. Kalau fa itu pakainya ekor huruf ba. Tapi kalau qaf itu pakai ekor huruf nun. Bawah ya. Begitu Ibu ya? Nggak bingung Ibu ya? Fa pakai ba, Qaf nun. Nah, Betul. Gantung ya, Ustaz. Nah, gantung. Cukup qaf saja yang gantung. Jadi kita jangan sampai digantung. Baik. Gambarannya kurang lebih seperti ini Ibu sekalian. Kalau misalkan huruf jim, ha, kha, ain dan ghain itu ekornya sama. Itu kalau di akhir kata. Misalkan seperti ini. Jadi ekornya ke bawah kalau ini di akhir kata. Tapi kalau di awal kata atau di tengah kata, ekornya kan tidak ada, ya kan Ibu ya? Nah, Ain, ghain juga demikian. Ho tadi karena Jadi ekornya di bawah. di bawah ya, Ustaz. Nah, ha, kha, jim, jim, ha, kha, ain, ghain itu ekornya sama. Walaupun dia di terakhir tetap Ini justru kalau terakhir. terakhir. Justru kalau terakhir, tapi kalau misalkan di awal atau di tengah itu Panjang. ekornya tidak ada. Rata, langsung disambung karena langsung disambung dengan huruf Kalau break. disambung, Jadi ekor-ekor yang ke bawah ini kalau disambung hurufnya maka jadi rata di atas semuanya. Begitu ya? Kecuali ro, zai dan waw karena tidak bisa disambung. Ustaz. Ada pertanyaan Ibu sekalian? Huruf sin, shin, sod, dan bot itu ekornya pakai ekor apa kalau misalkan di akhir kata? Ada Apa? huruf Iya. gantung. kayak Pakai ekor huruf nun. nun. Ya kan Ibu ya? Iya. Pakai ekor huruf nun. Sin dan shin, kita perhatikan kepalanya Ibu sekalian. Kalau Ibu memperhatikan penulisan huruf shin, entah di mushaf atau di kitab yang lain. Misalkan. Biasanya, gigi yang pertama itu lebih sempit, lebih kecil daripada gigi yang kedua. Seperti ini bentuknya Ibu. Kalau Ibu perhatikan penulisan huruf sin dan shin. Jadi gigi yang pertama itu lebih kecil daripada gigi yang kedua. Lebih lebar gitu ya, Ustaz. Ini tidak harus seperti itu, tapi kalau Ibu bisa seperti ini akan lebih bagus dan lebih rapi. Begitu Ibu ya? Baik. Ada pertanyaan Ibu tentang penulisan? Ustaz, berarti kalau nggak sesuai ini berarti kurang tepat atau gimana? Terbaca ya. Atau artinya
Kalau secara arti tidak ada masalah. Yang penting masih bisa dibedakan ini huruf apa itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan secara kaidah, kaidah penulisan itu memang ada bermacam-macam bentuk khot. Ada khot naskhi, khot dasar seperti ini, seperti di mushaf Al-Quran juga, seperti di kitab kita juga itu khot naskhi. Ada khot rit'i, kalau khot rit'i itu lurus-lurus, itu kalau memang sudah bisa menulis, sudah lancar dan bisa menulis. Eh, tapi ada juga khot nafsi. Khot nafsi itu apa? Khot karangan sendiri-sendiri. Atau apa? Lebih baik tulisnya di itu aja, di buku tanpa garis gitu. Cari aman. Cari aman. Nggak, maksud saya seperti ini, ibu-ibu sekalian. Mau pakai garis atau tidak, nggak masalah. Kalau ibu-ibu menulisnya, kebiasaannya tidak keluar dari garis, itu tetap yang ekor yang ke bawah ini tetap harus lebih bawah daripada Diturun. rataan huruf yang lain, gitu ya. Jadi lebih turun ekornya. Itu Jadi tetap nggak ini masalah. kaidah. Mm-mm. Tetap ini kaidah penulisannya ya. Jadi meskipun ibu-ibu kebiasaannya menulisnya tetap dalam baris semua hurufnya, itu tetap yang ekornya yang harusnya ke bawah harus tetap lebih bawah Gantung. daripada huruf yang lain, gitu ya Bu ya? Nah, Nggak masalah. Ini saya lihat memang kebiasaan kebanyakan akhwat itu menulisnya tidak keluar dari garis, tapi nggak masalah. Saya lihat juga jawaban-jawaban dulu mahasiswi Livia itu kebanyakan juga gitu juga. Nggak tahu. Kenapa Om? Seringnya akhwat seperti itu. Biar rapi Ustaz. Biar rapi ya. di tengah-tengah. Di tengah-tengah cari aman. Tapi nggak masalah ibu sekalian. Insyaallah ya. Tapi intinya tetap kalau bisa diperhatikan ini yang ekor-ekor yang harus ke bawah tetap harus lebih bawah daripada huruf yang lain, begitu ibu ya? Ya, insyaallah. Baik, fatahallahu alaina jami'an. Supaya juga kita bisa betul-betul membedakan tadi seperti huruf dal dan lam itu kalau lamnya itu tidak lebih bawah jadi kan agak mirip-mirip jadinya kan. Soal ada pertanyaan ibu-ibu sekalian? La yujad? La yujad Ustaz. Adunnuhu la yujad. Baik. Tentang tentang PR juga tidak ada pertanyaan namanya insyaallah. Insyaallah. Ya Allah Ustaz. Baik, astagfirullahaladzim jami'an. Jika la yujad soal, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akan melanjutkan. Sanadkhul ila ad-dars tsani. Apa nih Ibu? Kalau backsound tadi kan sudah tidak terdengar Om ya. Kalau backsound suara ngaji kedengaran nggak Om? Enggak. Enggak Om ya. Alhamdulillah. Baik, nastamir Ibu sekalian. Berarti manjur Om aplikasinya. Aplikasi apa itu Ustaz? Ya, aplikasi Krips. Krips. Nah, bisa dicari tutorialnya di YouTube. Ini YouTube ini sumber informasi. Masya Allah, ya. Masya Allah. Tapi harus disaring juga kadang-kadang Om ya. Harus selektif. Baik. Nastamir Ibu sekalian, kita lanjutkan ad-darsu tsani. Ad-darsu tsani, pelajaran kedua. Sanadrusu fi hadzal dars insyaallah mabahatsaini. Kita akan mempelajari dua pembahasan di bab ini. Dan ini pembahasan yang mudah insyaallah dan tidak terlalu panjang. Karena pembahasan mungkin yang baru hanya pembahasan pertama, sedangkan yang pembahasan kedua ini pengulangan dari pembahasan yang ada di bab pertama kemarin. Apa saja dua pembahasan itu? Pertama adalah dzalika. Kalau kemarin kita membahas hadza, sekarang kita akan membahas dzalika. Dzalika merupakan ismul isyarah lil mufradil mudzakaril ba'id. Nanti akan kita bahas insyaallah. Tsumma al-mabahats ats-tsani, pembahasan kedua tentang adawatul istifham as-sabiqah fid darsil awal. Beberapa kata tanya yang lalu yang ada di bab 1. Jadi nanti akan diterapkan lagi di bab 2 ini beberapa kata tanya kemarin dengan isim isyarah yang berbeda.
Mubasyarah ila al-mabahthil awal. Langsung kita ke pembahasan pertama. Dzalika. Ma makna dzalika Ibu sekalian? Itu. Itu. Jayyid. Dzalika bimakna itu. Dzalika bimakna itu. Kalau hadza kemarin ma makna? Ini. Hadza bimakna ini, dzalika bimakna itu. Hanya saja kalau di dalam bahasa Arab seperti kemarin, di dalam bahasa Arab itu biasanya itu antara laki-laki dan perempuan, antara tunggal, ganda dan jama itu biasanya dibedakan. Begitu ya. Seperti hadza kemarin itu ism isyarah lil mufrad mudzakkar qarib, ya kan Ibu ya? Hadza itu ism isyarah yang digunakan untuk tunggal, laki-laki dan dekat. Dzalika juga demikian. Dzalika merupakan ismul isyarah lil mufradil mudzakkaril ba'id. Dzalika merupakan ism isyarah kata tunjuk untuk tunggal, laki-laki dan tapi bedanya apa? Ba'id. Ma makna ba'id? Bangit. Jarak jauh. Jarak jauh. Jarak jauh. Kayak kita ini belajarnya jarak jauh. Kayak ba'id. Ba'id itu jauh. Jayyid. Kalau qarib mah sudah jadi bahasa serapan di situ. Ba'id. Misal, oh ya ibu-ibu sekalian, sebelum ke misal, ini juga seperti hadza kemarin ibu-ibu sekalian. Hadza kemarin bisa diterapkan baik untuk ism aqil maupun ghairu aqil, baik untuk yang berakal maupun tidak berakal. Ya kan ibu ya? Naam. Dzalika juga demikian. Dzalika bisa diterapkan untuk ism aqil wa ghairul aqil. Misal, yang ghairu aqil terlebih dahulu. Karirna ba'di. Dzalika hajarun. Dzalika hajarun. Marratan ukhra. Mana ini suaranya ibu? Dzalika hajarun. Dzalika hajarun. hajarun. Ma ma'na dzalika hajarun? Itu sebuah batu. Itu adalah sebuah batu. Ya kan ibu ya? Hajar. Hajar itu, ma makna hajar? Batu. Batu. Bukan hajar di dalam bahasa kita. Hajar. Ya, hajar. Hajar. Makanya kita di sisi sudut, di satu sudut Ka'bah itu ada apa Ibu? Hajar aswad. Hajar aswad. Hajar aswad. Hajar itu batu, aswad itu hitam, ya kan ya? Hitam. Batu hitam. Hajar aswad. Bahasa apa, Bu? Enggak. Baik, hajar. Ini dzalika ini merupakan ismul isyarah, ya kan Ibu ya? Ismul isyarah lil mufradil mudzakkar ba'id. Sedangkan hajarun ini adalah ism ghairu aqil. Berarti ini contoh penerapan dzalika pada ism ghairu aqil. Insyaallah enggak bingung ya? Mudah ya? Insyaallah. Baik. Nastamir al-mithal ats-tsani. Contoh kedua Ibu sekalian. Karirna ba'di. Dzalika mudarrisun. Dzalika mudarrisun. Ini bacanya tadi apa Ibu? Mudarrisun atau mudarrisun? Mudarrisun. Mudarrisun. Ini kasrah ya, bukan fathah. Iya, di bawah tasdid. Ini karena di bawah tasydid. Kalau di bawah tasydid itu kasrah. Kalau di atas tasydid baru fathah. Baik. Dzalika mudarrisun. Ma makna dzalika mudarrisun? Itu adalah seorang guru. Itu seorang Ajar. guru. Itu adalah seorang guru atau pengajar. Baik. Dzalika merupakan ismul isyarah lil mufradil mudzakkaril ba'id. Sedangkan mudarrisun ini adalah ism aqil. Aqil atau ghairu aqil Ibu? Akil. Aqil ya, mudarris aqil. Kalau ada yang bilang mudarris ghairu aqil kualat ya. Mudarrisnya ism aqil. Yang berakal berarti ini contoh penerapan dzalika pada ism aqil. Ini bisa diterapkan baik pada ism aqil maupun ghairu aqil. Mudah kan Ibu ya? Hal min soal? Insyaallah. Wadih? Barakallahu fikunna. Waqti. Jadi kalau qarib kita pakainya hadza. Kalau ba'id kita pakainya dzalika. Begitu Ibu ya?
بعد Baik. Nastamir ila safhah ba'daha. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Mada hunak? Baik, di sana sudah mulai contoh penerapan ya Ibu sekalian. Seperti biasa Ibu sekalian, ana aqra'u wa antunna tukarrirna. Saya baca, Ibu mengikuti. Begitu ya? Karrirna ba'di. Ma dzalika? Ma dzalika? Dzalika najmun. Dzalika najmun. Marratan ukhra. Ma dzalika? Ma dzalika? Dzalika najmun. Dzalika najmun. ما معنى هذه الجملة؟ ما ذلك نجم ما معنى؟ Apa itu? Itu adalah sebuah bintang. apa itu? Itu adalah sebuah bintang. جيد. نستمر. كررنا بعدي. هذا مسجد. Hadza masjidun. وذلك بيت. Wadzalika baitun. مرة أخرى. هذا مسجد وذلك بيت. Hadza masjidun. Wadzalika baitun. ما معنى هذه الجملة؟ Ini masjid. Ini adalah masjid dan itu adalah rumah. Jayid. Ini adalah sebuah masjid dan itu adalah sebuah rumah. Ini contoh perbandingan penerapan hadza dan dzalika Ibu-ibu sekalian. Kalau qarib kita pakainya hadza masjidun. Karena masjidun ini qarib, ya kan Ibu ya? Ya. Sedangkan kalau ba'id kita pakainya dzalika. Di sana dzalika baitun, karena baitun ini ba'id, kita pakainya dzalika. Mafhum Ibu ya? Insyaallah. Nastamir. Karirna ba'di. Hadza hisanun. Hadza hisanun. وذلك حمار. Wadzalika himarun. مرة أخرى. هذا حصان وذلك حمار. Hadza hisanun. Dzalika himarun. Marun. أحسنتن. ما معنى هذه الجملة؟ هذا حصان وذلك حمار. Ini Adalah adalah seekor kuda dan itu adalah dan itu adalah seekor keledai. Jayid. Ini adalah seekor kuda dan itu adalah seekor keledai. Jayid. Ini juga contoh penerapan, perbandingan penerapan hadza dan dzalika. Hadza lil qarib, hadza hisanun, hisanun qarib, maka pakainya hadza. Dan dzalika lil ba'id. Misalnya dzalika himarun, karena himarun ba'id kita pakai dzalik. Nastamir. Karrirna ba'di. Adzalika kalbun. Adzalika kalbun. La, dzalika qittun. la dzalika kitun. مرة أخرى. أذلك كلب؟ Adzalika kalbun. لا، ذلك قط. La dzalika kitun. ما معنى هذه الجملة؟ أذلك كلب؟ لا، ذلك قط. Apakah itu anjing? Bukan. Itu adalah seekor kucing. Baik. Ini juga contoh penerapan ism istifham yang kemarin Ibu. Ya kan Ibu ya? Tapi isyarahnya pakai dzalika. Kalau kemarin ahadza kalau kemarin itu. Sekarang adzalika. Kalau nggak bingung Ibu ya? Nah, Ustaz. adzalika kalbun? La, dzalika qittun. Nastamir. Karirna ba'di. Ma dzalika? Dzalika dzalika sarirun. Dzalika sarirun. مرة أخرى. ما ذلك؟ Dzalika ذلك سرير. Dzalika sarirun. ما معنى هذه الجملة؟ Apa itu? Itu adalah adalah dipan. tidur. Itu adalah sebuah dipan. Jayid. Ini juga contoh penerapan ma isim istifham tapi isyarahnya pakai dzalika. Kalau kemarin ma hadza, sekarang ma dzalika. Sebenarnya sama saja kan Ibu ya?
Hanya di sana dzalika. Kemarin hadza, di sini dzalik. Nggak bingung kan Ibu ya? Insya Allah. Insyaallah, Ustaz. Kalau Insya Allah. ibu-ibu ada yang bingung atau kurang jelas atau kurang yakin, silahkan langsung ditanyakan ibu-ibu. Jangan dipendam ibu-ibu ya. Ibu-ibu biasanya suka memendam. Enggak, Ah, Ustaz. enggak. Jadi, jangan langsung ditanyakan saja, nggak masalah kalau kurang jelas. Begitu Om ya. Justru saya senang kalau misalkan ibu-ibu kurang jelas langsung ditanyakan daripada nanti maksudnya itu nanti kalau nggak segera ditanyakan itu nanti kalau kurang paham lalu dipendam, nanti numpuk semakin banyak yang nggak pahamnya kan malah biasanya bermasalah kan itu. Berhenti. Jadi ditanyakan saja nggak masalah, jangan malu, kita di sini semuanya belajar. Nastamir. Nastamir ila safhah ba'daha. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya ibu-ibu sekalian. Iftahna. Jarrna ba'di. Man hadha wa man dhalika? Man Man hada hada wa man man dzalika. Dzalika. مرة أخرى. من هذا ومن ذلك؟ Man Man hada hada man dzalika. ما معنى هذه الجملة؟ من هذا ومن ذلك؟ ما معنى؟ Siapa ini? Siapa ini dan siapa Dan itu. siapa itu? siapa ini dan siapa itu? Ini sesuai dengan gambar. Jarrna ba'di. هذا مدرس وذلك إمام. Hada mudarrisun wa dzalika imamun. مرة أخرى. هذا مدرس وذلك إمام. Hada mudarrisun wa dzalika imamun. جيد. ما معنى هذا مدرس وذلك إمام؟ Ini adalah Ini adalah seorang guru dan itu adalah seorang imam. Jayid. Ini adalah seorang guru, atau ini adalah Pak Guru. Wadzalika imamun, dan itu adalah seorang imam. Nah, Pak Imam. Anda nggak yang manggilnya Pak Imam? Kalau Pak Imam memang namanya imam biasanya. Baik, ini perbandingan dalam satu susunan kalimat ini. Hadza dan dzalika. Dan di sana pakai istifham man. Pakai kata tanya man. Karena di sana yang ditanyakan aqil, ya kan Ibu ya? Nastamir. Jarrna ba'di. Ma dzalika? Ma dzalika. Dzalika hajarun. Dzalika مرة أخرى. ما ذلك؟ Dzalika ذلك حجر. dzalika hajarun. hajarun. ما معنى هذه الجملة؟ Itu apa itu? Itu sebuah batu. itu adalah batu. Itu adalah sebuah batu. Jayid. Mudahkan Ibu ya insyaallah. Nastamir. Karena ba'di. Hadza sukkarun. Hada sukarun Wa dzalika labanun. wa zalika labanun. مرة أخرى. هذا سكر وذلك لبن. Hada Sukarun wa zalika labanun. جيد. ما معنى هذه الجملة؟ Ini ada ini adalah gula dan itu adalah susu. جيد. Setelah kunna sukar. Sugar. Anda sudah Sugar. jadi Bahasa Inggris, serapan. nah, serapan. Laban. Ibu-ibu Laban. ada yang pernah ke Timur Tengah, entah itu ke mana, ke Saudi atau ke yang lain, atau mungkin pernah haji atau umrah. Anda kan Ibu ya? Ustaz, Insyaallah. Ustaz, Ada, saya Ibu? pikir laban. Iya, ada. Ini saya akan menanyakan Laban ini, Ibu. Mungkin Ibu-ibu yang sudah pernah ke sana menemukan Saya pikir- penerapan Laban ini maknanya berbeda. Iya atau ya? Saya pikir laban itu yogurt, Ustaz. Soalnya susunya asam. Jadi saya pikir Betul. Gini Om. benar ya? Jadi Benar. Jadi begini Om. Bahasa Arab itu sebagaimana bahasa kita itu mengalami pergeseran makna. Semua bahasa bahkan, gitu kan? Ada beberapa Iya. kata itu mengalami pergeseran makna. Sebenarnya Laban itu ya susu. Kalau di bahasa dulu itu Laban itu ya susu. Dan ini memang
buku ini ditulis sudah lama. Kitab Durusun Lughah ini sudah lama, orang lama kan itu ya, sudah tua yang menulisnya. Tapi kok Tapi untuk penggunaan istilah zaman sekarang, laban ini untuk yogurt ibu-ibu sekalian. Jadi itu ibu-ibu, kan laban eh, jadi saya pikir kalau ibu-ibu mau beli susu, terus kemudian di sana bilangnya uridu labanan, saya mau labanan, nanti dikasihnya yogurt ibu-ibu. iya, makanya saya bilang Nah, laban itu berarti susu. Ya berarti yogurt. Jadi saya di nah, otak saya jadi gitu. nah, jadi di sana ada istilahnya halibun, dan ada istilahnya labanun ibu-ibu sekalian. Ada halib, ada laban. Halib dan laban. Halib itu gimana Om biasanya? Tadi Saya tulis di sini. bentar. Saya tulis Om ya? Siap. Ditulis nggak Om? Tulis, Tulis, Ustaz. Halibun. Artinya apa? Halibun susunya berarti yang ini benar susu. Pelan-pelan Om. Di sana ada halib, ada laban. Ini kan Om ya? Iya, ya. Labanun. Baik, halib ini sebenarnya dari kata halaba yahlibu. Halaba yahlibu itu artinya memerah. Memerah, bukan memerah ya, memerah. Memerah. Jadi yang disebut halib itu sebenarnya itu susu perah yang masih fresh banget itu. Sebenarnya dulu seperti itu. Itu disebut halib. Gitu ya. Nah, sedangkan susu yang sudah dicampur atau mungkin bukan susu yang fresh itu disebutnya laban. Itu dulu seperti itu istilahnya. Tapi saya bilang tadi mengalami pergeseran makna, ya kan ya? Mengalami pergeseran makna. Jadi susu sekarang yang penting susu itu yaitu halib disebutnya. Sedangkan laban itu jadi maknanya yogurt, gitu ya? Iya. Jadi ibu-ibu kalau mau beli susu bilang halib, jangan bilang laban, gitu ya? Kalau susu bubuk itu Ustaz, ini yang dimaksud halibun itu kan susu murni yang Ustaz barusan jelaskan. Tapi kan Ini kita banyak itu istilah lama, itu istilah lama. Jadi kalau laban itu sekarang sudah yogurt. Kalau halib iya. susu itu halib sekarang. Jadi nggak harus susu perah. Sama ya. Bagaimana Sama Om? aja. Sama. Cair dan bubuk sama aja istilahnya ya. Sama. Nah, Halib. halib. Begitu Om ya? Nah, Ustaz. Atau ibu-ibu ini ada yang tinggal di Saudi tidak? Om? Atau tinggal di Timur Tengah? Ada tidak? Tidak. Tidak ada. Nggak ada Om ya? Bagian kelas yang lain ada. Oh, Masya Allah. Masya Allah, belajarnya di Indonesia. Ya, kelas saya semester 3 itu ada yang menetap di Saudi. Yang semester 7 atau semester 8 itu ada yang sekarang di Bahrain, sebelumnya di Oman, sekarang di Bahrain. Apa kerja apa mungkin itu? Kerja sepertinya Om. Kalau yang satu ikut suami, kalau yang satu kerja, sepertinya kerja. Kerja dan di distrik itu sepertinya, bukan di kawasan yang terbuka itu tidak. Baik, Assalamualaikum jami'an. Begitu Om ya, mengenai ini laban itu susu atau yogurt. Ini kalau istilah lama, laban itu susu. Tapi kalau istilah baru, laban itu yogurt. Begitu Ibu ya? Iya, makanya taunya asam lah. Jadi kayak yogurt. Ya. Assalamualaikum jami'an. Hal min soal Ibu sekalian, fi hadhihi shafhah, ada pertanyaan di halaman ini Ibu? Lah, Tapi Ustaz, kalau untuk bahasa bakunya berarti tetap laban atau itu Ustaz? Halib. Sebenarnya sama-sama bahasa baku. Jadi ini tadi pergeseran makna, Om. Pergeseran makna. Tapi kalau misalkan di dalam kitab-kitab ulama turos, kitab-kitab lama Om ya, kitab-kitab ulama zaman dulu, kemudian juga misalkan di dalam hadis,
Kalau susu itu ya laban, gitu ya, laban. Tapi penggunaan istilah baru zaman sekarang, laban itu yogurt, gitu. Itu bedanya gitu ya. Jadi penggunaan istilah ini, jadi kita harus melihat konteksnya. Ini yang bicara ini orang lama, misalkan, atau orang baru kan gitu ya. Kalau percakapan sehari-hari zaman sekarang, ya laban itu yogurt, halib itu susu, gitu ya. Tapi kalau kita misalkan membaca kitab-kitab ulama atau membaca hadis, kalau ada laban di sana, bukan yogurt, Pak. Itu susu gitu ya. Ya, so. Jelas, jelas. Jelas namanya insyaallah. Allah alaikum jami'an. Insyaallah. Hal min soal atau soalun akhir, ada pertanyaan yang lain Ibu sekalian? La yujad? Lah Ustaz, ya. Baik. La yujad. Bab 2 ini bab yang mudah dan sangat singkat ya Ibu sekalian. Bab 2 dan bab 12 sepertinya. Yang sangat singkat itu bab 2 dan bab 12. Jadi bab 2 ini sangat singkat. Ini sudah sampai penghujung bab di halaman berikutnya. Itu sudah penghujung bab 2 Ibu sekalian. Di sana ada tamrin, dan tamrin ini dijadikan wajib manzili. Jadikan PR ya Ibu sekalian. PR lagi, baru kemarin PR. Ini udah PR lagi. Gak apa-apa Ibu ya. PR-nya apa? PR-nya apa? Masih sama Ibu sekalian, masih sama. Iqra waktub au iqra'i waktubi. Jadi kita diminta untuk membaca lalu menulis, menyalin ulang, dan jangan lupa diharokati. Begitu Ibu ya? Insyaallah. Nah, hada sukrun wa dzalika labanun. Man dzalika? Dzalika imamun. Adzalika qittun? La, dzalika kalbun. Ma hada? Hada hajarun. Mudah kan Ibu ya? Lebih sedikit malah. Insyaallah. Jayid. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu tentang tugas ini? Ibu-ibu misalkan yang belum mengumpulkan tugas itu ada kendala Ibu? Ada kendala dalam mengerjakannya atau dalam mengumpulkannya mungkin? Ada Ibu? Kita kan disampaikan tidak masalah. Bagaimana? Karena saya belum boleh nanya di luar nanti kalau pas ada kendala Ustadz, ini karena saya kemarin belum ketemu waktunya, belum ngerjain, jadi boleh nanya di luar jam nggak apa-apa ya? Nggak masalah insyaallah. Nggak masalah. Nah, nggak masalah. Insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam. Apa nih Ustadz, saya telat maklum, waktunya banyak beredar. Nggak masalah. Saya sendiri juga kemarin bikin kolom di Classroom juga terlambat kan Ibu. Itu hari Jumat pagi baru saya kemarin ya. Kamis, Jumat ya, Jumat pagi. Jumat, kalau Kamis itu saya kemana-mana. Iya. Kamis itu kan nyampe rumah sampai jam 12 malam di Kamis itu. Masya Allah. Hati-hati Ustaz. Mikron dong. Hati-hati insyaallah. Ada yang nyupirin mah nggak apa-apa. Baik. Ya, sama yang kemarin saja. Sama yang kemarin ya, baca, tulis, sama harokat aja. Nah, jadi dihalin lalu diharokati gitu ya. Nah. Kalau kita perhatikan di sana penulisannya, misalkan huruf ro, waw, nun, itu kan ekornya di bawah ya kan Ibu ya? Lebih bawah daripada yang lain. Oh iya, tadi ada yang terlewat. Ini mim, mim itu juga ekornya di bawah. Oh iya, mim. Kakinya di bawah. Itu terlewat tadi. Mim itu juga di bawah ekornya. Kalau di akhir kata. Kalau latihan berarti kalau untuk latihan berarti tetap pakai buku bergaris lebih ini ya, lebih baik, atau pakai itu yang Nggak masalah, pakai bergaris itu lebih baik, dan seperti keinginan ibu-ibu pakai bergaris itu biasanya lebih rapi. Kita dulu waktu masih santri itu juga belajar khot itu juga bergaris ya, pakai kitab bukunya yang bergaris. Tapi dengan catatan tadi, itu kalau ekornya di bawah ya di bawah seperti itu. Tapi kalau misalkan ibu-ibu pengennya tidak keluar garis, tetap yang harusnya ekornya di bawah harus lebih bawah daripada huruf yang lain. Begitu ya? Mantap. Jadi, soalun akhir, ada lagi pertanyaan ibu-ibu? Pak Ustadz, nih Ibu Reda, Nenek Reda. Nah, subhanallah, ya, masyaallah. ini Iqra
dan dituliskan, dibaca dan ditulis. Yang Naam. dibacanya yang dibaca gimana storenya tuh Pak Ustadz? Enggak, ini tugas tulis. Ini Oh, tugas ini tulis. tugas tulis. Tugas tulis. Kalau dibaca sendiri aja gitu. Kalau ditulis storannya bagaimana? Nek kena nggak ngikutin udah berapa kali? Nah, fatahullah alaik, nggak masalah. Kalau ditulis di bukunya masing-masing, entah itu Heeh. sebagian ada yang menulisnya langsung di kitabnya, yang di print nggak masalah, atau di buku tulis itu jauh lebih baik. Nanti setelah Ditulis. ditulis difoto. Setelah ditulis Oh, difoto, I see. setelah difoto diapakan? Dikirim. Kirim kemana? Di Oh, classroom, Om. oh iya. Di classroom, Om ya. Oh, di classroom. Nah, di classroom. Jadi di sana tadi juga saya mengirimkan nggak tahu tadi saya nyomot video dari YouTube, Om. Itu tutorial untuk mengumpulkan tugas gitu ya. Tutorial untuk mengumpulkan tugas kalau ibu-ibu masih bingung untuk mengumpulkan tugasnya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kalau yang tugas kemarin Ustadz, tugas kemarin itu juga cuma ada baca kalau kemarin kan, ada voice-nya juga kan, ada baca, tulis sama harokat tuh kan? Ya, yang kemarin itu mengharokat sama seperti ini. Kemarin itu menyalin dan mengharokati. Itu kalau tugas tulis itu hanya menulis saja ibu-ibu sekalian. Jadi kita ada tugas tulis dan tugas hafalan. Ada dua jenis tugas. Ada tugas tulis dan tugas hafalan. Kalau tugas tulis itu tulis saja. Jadi yang dikumpulkan foto gitu ya. Foto hasil tulisannya ya, bukan fotonya sendiri. Nah. Yang dikumpulkan foto. Itu yang dikumpulkan foto. Kalau tugas tulis dikumpulkan foto. Nah, tapi di sana ada tugas hafalan. Yang di tugas hafalan itu yang dikumpulkan record voice. Gitu ya. Jadi rekaman suaranya itu di-upload di classroom juga. Ada kolomnya masing-masing, ada tugas tulis dan tugas hafalan. Ya kan Ibu ya? Iya. Iya. Soalun akhir Ibu sekalian, ada pertanyaan lagi? Ayujat. Di sana ada al-kalimat al-jadidah, imamun hajarun sukkarun labanun. Insyaallah ini mudah. Kalau tidak ada pertanyaan, ini tadi kan tugas tulis Om ya. Tugas tulis sudah, berarti tugas hafalan sekarang Ibu. Bagaimana mengenai tugas hafalan? Jangan dihitung Om. Jangan dihitung. Dihafal aja. Enggak, gini kita akan jelaskan ini Ibu. Untuk tugas hafalan bagaimana? Di sana bab 3. Insyaallah kita pertemuan akan datang akan masuk ke bab 3 ya kan Ibu ya? Iya. Iya. Bagaimana di bab 3? Saya izin sebentar ya, Bapak. Ini ada tamu nampaknya. Sebentar saja. Nasamir, Ibu sekalian. Untuk tugas hafalan, Ibu sekalian, karena kita insya Allah di pertemuan yang akan datang akan masuk ke bab 3 kan, Ibu ya? Berarti tugas hafalan kita itu Ustaz, yang hari ini kita pelajari bab 2 ya Ustaz? Nah, bab 2 kan Ibu ya? Iya Ustaz. Tadi bab Adar Susani, berarti bab 2 kan ya? Kalau yang kemarin bab 1 sudah selesai, alhamdulillah ya kan, Ma? Ini tadi bab 2 sangat singkat, alhamdulillah sudah selesai juga. Dan insya Allah pertemuan akan datang kita akan masuk ke bab 3 atau pelajaran ketiga. Gitu Om ya? Semoga Allah memberikan kemudahan. Nah, karena kita akan masuk ke bab 3, dan bab 3, jangan khawatir Ibu sekalian, bab 3 itu insya Allah tidak akan selesai dalam satu pertemuan. Insya Allah setidaknya, paling tidak itu bab 3 itu 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan bisa jadi 3 juga. Untuk tugas hafalan ini alhamdulillah kosakata bab 3 itu sedikit kan Ibu ya? Ada berapa Ibu di sana? Atau nggak usah dihitung lah, nanti kelihatan banyak jadinya kalau lembar Ustaz. Jadi begini Ibu sekalian. Lembar. Untuk bab 3 ini memang kosakatanya jumlahnya itu paling banyak di antara semua bab. Ini paling banyak di antara semua bab. Kalau dibandingkan dengan bab-bab lain, bab 3 ini kosakatanya paling banyak. Jadi jangan khawatir ntar dikira wah ini bab 3 kosakatanya banyak, nanti yang lain-lain bab-bab selanjutnya jangan-jangan gini juga. Enggak.
Ini bab 3 aja yang kayak gini. 3 lembar Ah, Ustaz. cuma 3 kan Om ya? 3 Ustaz. 3 itu kan dikit ya, angka yang sedikit. Insya Allah penting. Tapi nggak Penting masalah Ibu. Begini, untuk kosakata bab 3 ini karena jumlahnya lumayan banyak, kita setorannya dicicil nggak masalah Ibu sekalian. Begitu ya? Nah, Kita setorannya dicicil. Misal di sini ada, kalau kita lihat angkanya ada berapa? 60. 60, Ustaz. Insya Allah 60. 60. 60. 60 ini Om ya. Misal 60 ini kita bagi 3 nggak masalah Ibu. Jadi misalnya ibu-ibu pekan ini setoran dari 1 sampai 20 misalkan. Dari abun, akhun, rasulun, lalu sadiqun, dhaifun, wasikhun, nadhifun, jadidun, qadimun, ghaniyun, faqirun, qasirun, tawilun, khafifun, thaqilun, saghirun, kabirun, qaribun, ba'idun, dan jamilun. Misal sampai di situ saja, misalkan sampai 20. Itu setoran pertama pekan ini. Itu nggak masalah. Lalu nanti setoran berikutnya 20 lagi, misalkan sudah dari 21 sampai 40, misalkan dari maridun, jalisun. Baik, jalisun di sini Ibu. Ketemu Ibu, jalisun kosakata ke-22. Ya. Duduk. Jalisun dan waqifun. Ini bukan kata kerja Ibu sekalian. Sebagian ada yang salah paham di sini. Terkadang jalisun dan waqifun itu bukan kata kerja. Gitu, Om ya. Kalau kata kerja itu jalasa yajlisu, duduk. Waqafa yaqifu, berdiri. Kalau jalisun ini sebenarnya adalah sebutan untuk orang yang duduk. Jalisun, seorang yang duduk. Bisa juga digunakan sebagai sifat. Misalkan Muhammadun jalisun, berarti Muhammad sedang duduk. Jadi bukan kata kerjanya, tapi sebutan untuk orang yang duduk, sebutan untuk pelaku. Atau juga bisa digunakan untuk sifat. Begitu ya? Waqifun juga demikian, orang yang berdiri. Bingung tidak maksud saya, Ibu? Jadi Kurang kalau paham, kata Ustaz. kerjanya ya jelis ya Ustaz. Jalasa yajlisu. Jalasa. Jalasa yajlisu itu kata kerjanya, fi'lunnya. Jalasa itu kata kerja lampau, yajlisu sekarang dan yang akan datang. Kalau jalisun itu sebenarnya sebutan untuk pelakunya. Seperti kalau dalam bahasa kita begini. Menulis itu kata kerja, ya kan Ibu ya? Iya. Menulis itu kata kerja. Sebutan untuk pelakunya disebut penulis, ya kan Om ya? Iya. Penulis itu seperti sini, jalisun waqifun itu seperti penulis seperti itu. Gitu Om ya? Orangnya ya Ustaz. Betul, orangnya. Jadi sebutan untuk pelakunya, kan gitu Om ya? Iya. Nggak bingung kan Om Ibu ya? Insya Allah enggak. Belum. Bagaimana Om? Masih bingung Om? Halo? Enggak, Nggak apa-apa kalau masih bingung, nggak apa-apa. Bagaimana? Masih bingung? Kalau dia Bagaimana? sedang beda dengan nggak pakai jalisun berarti ya pakainya Bagaimana? Tampaknya agak putus-putus di saya. ya kalau kalimatnya dia sedang duduk nggak pakai jalisun pakainya yajlis. Nah, tapi begini Om, insya Allah nanti itu akan kita pelajari pada saatnya. Karena kita memang di semester 1 dan semester 2 itu hanya fokus pada jumlah ismiyah. Kita belum betul-betul dikenalkan pada fi'lun, kata kerja, belum. Jadi kebanyakan semester 1 dan semester 2 itu isem semuanya. Kata isem itu apa? Kata isem itu ya mungkin simpelnya kata benda lah, boleh. Nanti akan kita bahas insya Allah di beberapa bab ke depan. Di sana ada macam-macam jenis kata di dalam bahasa Arab. Insya Allah nanti akan kita bahas. Tidak usah bahas yang susah dulu. Nah, santai Om. Sedikit demi sedikit kan Om ya? Nah, Baik. Jadi ini jalisun, tapi tadi seperti saya bilang tadi, jalisun ini bisa digunakan sebagai sifat. Gitu. Misalkan Muhammadun jalisun. Jadi jalisun ini sifat, bukan kata kerja gitu ya. Iya, Ustaz.
Baik. Berikutnya, ini maftuhun terbuka. Maksurun patah. Harun har. Har itu panas itu ya. Har. Haknya panjang Ibu sekalian, jangan sampai salah. Maksurun sinnya panjang. Harun haknya panjang. Yang mana Ustaz? Nomor 26 Om. Halaman berikutnya. Seperti di layar. Harun. Ketemu Om? Yang di buku yang Halaman Yang di berikutnya, Bu. kamus. Kamus Halaman halaman. Mas 10. Kamus halaman berapa Om? 5, Ustaz. Halaman 5. Jayid. 5. Kamus Om ya, bukan yang muqarrar yang kita bahas tadi. Sekarang kamus. Yang kamus yang hanya berapa halaman ini? 22 halaman. Ya kan Om ya? Maksurnya ada maksurun, harun, hulkun itu. Nah, Halaman di 5, sana betul. Tadi maksurun, sinnya panjang Om ya. Maksur itu patah atau pecah gitu. Patah atau pecah. Harun, haknya panjang Om ya, dan pakai hak, jangan pakai hak. Gitu Om ya. Harun, har itu bisa bermakna panas, bisa bermakna apa? Pedas. Seperti dalam bahasa Inggris tuh hot. Hot itu bisa panas, bisa pedas ya kan Om ya? Oh, Ya. betul. Ya kan Ibu ya? Nah, Ustaz. Harun juga demikian, bisa bermakna panas, bisa bermakna pedas. Harun. Kemudian di sana hulwun, itu waw ya, bukan qaf. Hulkun. Hulwun itu manis. Hulwun. Mafamun, mulut. Yadun, tangan. Ra'sun, kepala. Ra'sun, kepala. Itu jangan sampai salah baca juga artinya. Kepala, bukan kelapa. Berikutnya, ainun, mata. Kalau ini mudah insya Allah. Wajhun. Ainun, kalau ini sudah familiar di kita kan, ainun. Kemudian wajuhun itu sudah jadi bahasa kita juga, ya kan ya? Nah, ini bahasa serapan di kita. Wajuhun, wajah. Sadrun, dada. Dhahrun, punggung. Di sini di sana akan ada beberapa kata yang mirip di bab ini, Bu. Ada dhahrun, ada dhufrun di bawahnya di sana, dan ada dhuhrun atau az-zuhru. Jadi ada dhahrun itu maknanya punggung, dhatnya fathah gitu ya. Ya harus diperhatikan harokatnya. Dhahrun itu punggung. Kalau zuhurun itu waktu zuhur, waktu sholat zuhur. Gitu ya. Oh, iya. Kalau dhahrun itu punggung, kalau zuhurun waktu sholat zuhur. Gitu ya. Kalau dhufrun kuku. Dhufrun, zarf. Kalau zarfun, ini dhufrun itu kuku ya. Jangan sampai kebalik hurufnya. Kalau dzurfun atau zarfun itu bisa bermakna amplop atau keterangan waktu atau tempat. Berikutnya, isba'un. Isba' itu bermakna jari. Kalau ini kata ini bisa jangan dipotong-potong. Kata ini bisa dibaca dengan berbagai harokat. Bisa isba', bisa isbi', bisa usbu', bisa ada 10 cara baca kalau jari ini isba'. Kalau ini nggak masalah. Dibaca kayak gimana pun bolak-balik nggak masalah. Berikutnya di sana ada syamsun, matahari, qamarun, bulan. Ini juga familiar di kita. Kemudian dhahabun di sana mbaknya tanwin. Ini ism, bukan dhahaba ya. Kalau dhahaba itu fi'lun, kata kerja, artinya pergi. Ini dhahabun. Dan pendek semuanya gitu ya. Pendek semuanya, bukan dhahabun. Kalau dhahabun itu kegiatan pergi. Pergi. Kalau dhahabun, ini pendek semuanya, dhahabun. Berikutnya waraqun bisa bermakna kertas atau daun. Daftarun tulis hawaun, udara. Ghadaun makan siang. Oh ya, tadi saya menyampaikan untuk
setoran kedua boleh dicicil 20 lagi kan itu ya. Berarti dari 21 sampai 40. Untuk setoran ketiga dari 41 sampai 60 dan ditambah asalib gitu ya. Adalah mun samakun khubzun lalu thawbun salatun. Berikutnya mudah-mudah yang terakhir sana. Ka'batun jannatun zahratun nafidatun sabunun. Sabun ini bahasa kita juga sabun. Dukkanun al-Qur'anu al-fajru al-zuhru ini nama-nama salat. Al-fajru al-zuhru al-asru al-zuhru kan di situ ya. Al-zuhru pakai dhammah. Kalau al-zuhru punggung, kalau al-zuhru waktu zuhur, begitu ya. Siap. Berikutnya al-asru pakai shad. Pakai shad, jangan sampai salah pakai sin. Pakai shad. Al-asru al-maghribu al-isya'u. Berikutnya al-asalib, sedikit hanya 3. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Al-labanu harun. Susu itu panas. At-tufahu ladidun. Ladidun. Ini juga kosakata baru. Ladidun juga untuk bahasa modern sepertinya juga sudah diserap ke bahasa kita. Jadinya laziz. Ya kan, Om? Bisa. Anak-anak muda biasanya laziz. Laziz itu ungkapan untuk enak kan, itu dari bahasa Arab. Laziz sebenarnya pakai zal. Laziz enak maknanya. Kalau laziz lembaga amil zakat. Baik. Laziz. Baik, ini Ibu ya. Jadi bisa nggak masalah di kosakata bab 3 ini kita setorkan 3 kali. Jadi pekan ini misalkan 20 dulu, pekan berikutnya 20 lagi, pekan berikutnya lagi 20 lagi, dan asalib, nggak masalah. Tapi kalau ibu-ibu misalkan, Hana pengen sekalian aja, pengen cepet ya, nggak masalah disetorkan, misalkan dari 1 sampai 40, atau langsung 1 sampai 60 nggak masalah. Tapi nanti untuk di classroomnya itu saya pisah-pisah. 1 sampai 20 dulu, lalu 21 sampai 40, lalu bagian terakhir yang ketiga baru dari 41 dan asalib. Begitu Om ya. Jadi kalau ibu-ibu setorannya tetap dibagi 3. Meskipun nanti kalau misalkan ibu-ibu pengen setorannya sekaligus. Nggak apa-apa kan ibu-ibu ya? Kalau per halaman aja Ustadz gimana? Kalau per halaman, kalau mau per halaman boleh juga sih, nggak masalah. Per halaman aja deh Ustadz. Jadi nggak Per bingung. halaman. Nggak masalah. Kalau per halaman juga nggak masalah. Tapi nanti juga tetap jadi 3 kan, Weh? Iya. Tetap jadi 3. Nah, nggak masalah. Allah alaikum jami'an. Berarti asalibnya nanti belakangan ya Ustadz? Nah, asalib setelah semuanya mufradatnya selesai baru asalib. Baru ya. Berarti kalau per halamannya itu misalkan minggu depan halaman 1 gitu kan? Kan setelah ini misalkan sebelum masuk pertemuan yang akan datang kita sudah setor halaman pertama gitu ya. Setelah pertemuan yang akan datang halaman kedua gitu nggak masalah. Gitu ya. Berarti 3 pekan ya Ustadz? Nggak masalah 3 pekan. Ustaz. Terlalu lama ya? Pak Ustadz, maaf, ini ada bukunya Pak Ustadz ya? Ada, saya kirimkan semua sudah. Nenek belum ada. Om di grup saya kirimkan di grup. Nanti saya kirimkan lagi insya Allah. Atau ibu-ibu mau mengirimkan di grup nggak masalah. Ya, tinggal di share ya, di share ulang. Di share ulang. Ustaz. Nah. Afan, ini asalib tuh yang ini kan yang air itu dingin, susu itu panas itu kan? Nah, itu al-asalib. Al-asalib itu jamak dari al-uslub. Uslub itu ungkapan maknanya. Ungkapan. Jadi di sana contoh-contoh ungkapan di sana. Al-ma'u baridun, al-labanu harun. Artinya apa, Ustaz? Al-asalib itu jamak dari al-uslub. Al-uslub itu maknanya ungkapan. Ya. Ini contoh-contoh ungkapan gitu. Pak Ustadz. Nah. Tolong tak kirimin dong bukunya, Pak. Nah, insya Allah saya kirimkan nanti setelah selesai kelas, Om. Atau saya kirimkan sekarang. Kemarin masih bisa di-share ulang.
Naam Ustaz. Hal min soal, ada pertanyaan nih Ibu sebelum kita tutup? 3 pekan ya Ustaz. Itu kalau mau 3 pekan. Tapi kalau misalkan merasa 3 pekan terlalu lama, ya disetorkan sekaligus juga nggak apa-apa, Om. 3 pekan aja, Ustaz, yang penting nempel. 3 pekan Ustaz. Yang penting nempel. Yang ditempelin, Om. Perpanjang boleh Ustaz, kalau diperpendek jangan. Bagaimana, Om? Kalau diperpanjang boleh, kalau diperpendek jangan. Ya sallallahu warana jami'an. Semoga Allah Mak-mak memberikan namanya. kemudahan. Nggak masalah. Insya Allah tidak ada masalah lagi, Om ya? Tidak ada yang ditanyakan lagi? Insyaallah. Oh ya. Ustaz. Karena la yujad naqra kashfal hudur. Kita baca absen Ibu ya? Alhamdulillah. Nampaknya tadi sepertinya cuma 9 orang. Sekarang sudah 11 orang. Alhamdulillah. Naqra kashfal hudur. Kita bacakan absen. Man du'a yasmuha, siapa yang namanya disebut, faltaqul hadirah. Maka hendaknya bilang hadirah gitu ya. Hadirah karena di sini muannas semuanya. Kalau hadir itu untuk laki-laki. Kalau di sini muannas hadirah gitu ya. Ibu Ade Hiryanti. Hadirah Ustaz. Allah naik. Ba'daha Akidah Mulyaningsi. Ibu Akidah Mulyaning Tias. Lam tahdur. بعدها ألفة فخيرة سلسبيلة ألفة غير حاضرة لم تحضر. بعدها البخاري مريضة شفاها الله شفاء عاجلا. بعدها Ibu Dani Irawan Hadirah, Ustaz. الله عليك. بعدها Ibu Dita Monika. Hadirah Ustaz. الله عليك. بعدها Ibu Febrianti Dwi Daswara. Hadirah Ustaz. الله عليك. بعدها Ibu Fitrianti Chandra. Hadirah. Barakallahu fiik. بعدها Ibu Herminingsih. Ibu Herminingsih. لم تحضر. طيب. بعدها Ibu Husnul Hidayati. Ibu Husnul Hidayati. لم تحضر. لم تحضر. بعدها Ibu Indah Wulandari. Hadirah. طيب. الله عليك. بعدها Kalisa Fitri Aulia. حاضرة. الله عليك. بعدها Ibu Lilan. Ibu Lilan لم تحضر. بعدها Ibu Marisa Handayani. Hadirah Ustaz. الله عليك. بعدها Ibu Mekke Lilis Puspitasari. Hadirah Ustaz. الله عليك. بعدها Ibu Nadia Kusmaindah. لم تحضر. بعدها بريدة الله يحفظك. Hadirah. حاضرة. جيد. بعدها ريتا. Ibu Richa Rehana. Ibu Richa لم تحضر. جيد. بعدها Siti Julpia Kirana. Sepertinya tadi ada. Ada, hadir. الحاضرات كم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, 11. Baik, alhamdulillah tidak ada yang belum tersebut namanya, Om ya? Sudah disebutkan semuanya, Om. Sudah. Alhamdulillah. Baik. Hal min soal Ibu sekalian, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Lah, Ustaz. La yujad? Insyaallah. Baik.
Karena la yujad nakhtim. Kita tutup Ibu-ibu sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayangi dimanapun berada. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan soleh. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Jika di antara kita ada yang sakit atau keluarga kita atau kerabat kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.